Pada episode sebelumnya, kompetisi baku hantam sekolah telah resmi dimulai. Namun di waktu yang sama, terdapat teror dari entitas tak dikenal mengakibatkan Ray terpaksa harus membasmi mereka semua. Di waktu yang sama ketika baku hantam, terlihat Amelia yang hampir menyerah dikarenakan perbedaan kekuatan yang begitu jauh. Namun setelah diberi semangat oleh Ray, seketika membangkitkan kekuatan sejati milik Amelia. Wayalah. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Hyoken no Majutsu. Setelah berhasil membangkitkan kekuatan sejati membuat Ariane hampir tidak bisa menyentuh Amelia. Butterfly Effect adalah sebuah sihir yang mampu mendistorsi ruang dimensi atau secara sederhana mampu membuat orang yang menyentuh kupu-kupu akan terteleport ke kupu-kupu lainnya. Dalam artian, mau sekeras apapun Ariane menyerang maka secara otomatis dirinya akan terteleport ke tempat lain. Meski begitu, sihir ini membutuhkan energi mana yang sangat banyak. Parahnya, jika penggunaannya terlalu berlebihan akan memicu ledakan sihir yang bernama overheating. Terjadi pertempuran sengit hingga pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Amelia. Berkat pertandingan itu juga membuat ikatan tali persahabatan antara Ariane dan Amelia kini menjadi erat. Pertandingan selanjutnya yakni antara kuda hitam bernama Lucas Foster melawan waifu gue yang bernama Rebecca. Meski tahun lalu Rebecca menjadi pemenang kompetisi pedang sihir, tapi mengejutkannya Lucas Foster dapat mengalahkan Rebecca hanya dalam hitungan detik. Wayalah. Dan dengan kemenangan dari Lucas Foster, kompetisi pedang sihir kini telah resmi berakhir. Ternyata Lucas Foster bukanlah NPC biasa, melainkan ksatria pedang yang mewarisi pedang legendaris bernama Nirtanding. Tujuan Lucas datang kemari yakni ingin show off kekuatan serta mengajak Ray baku hantam di pertandingan selanjutnya. Mengingat saat ini Ray sedang dalam masa pemulihan akibat mengalami overheat. Di sisi lain, setelah berhasil menangkap para kroco, kini giliran Carol Caroline untuk menginterogasi mereka menggunakan sihir ilusi. Carol Caroline merupakan salah satu penyihir terkuat dan sangat ahli dalam sihir manipulasi. Sayang, pada saat menggunakan sihir interogasi, para kroco langsung meledak demi mencegah bocornya informasi. Mengingat sebentar lagi festival sekolah akan dimulai, Ray dan Amelia memberikan sebuah usul untuk menjalankan Cafe Maid pada festival nanti. Tentu pada awalnya kaum bangsawan langsung menentang akan hal itu. Mengingat maid itu identik dengan babu atau seorang pembantu. Masa ya bangsawan jadi babu sih? Tapi setelah Carol Caroline menunjukkan seragam maidnya, seketika membuat murid laki-laki dan perempuan langsung terpesona ketika melihatnya. Dengan begini, mereka semua sepakat untuk menjalankan Cafe Maid pada festival nanti. Dikala momen keberhasilan itu terdapat berita buruk yang berasal dari Dina Senpai. Bagaimana enggak? Tiada angin, tiada hujan, secara tiba-tiba Rebecca ditunangkan dengan seorang bangsawan bernama Evan. Wayalah. Lalu kenapa kok bisa seperti itu? Jadi gini nih. Tepat setelah kekalahannya dalam kompetisi pedang, ayahnya Rebecca menandatangani sebuah kontrak dengan si Evan. Mungkin saja pada kontrak tersebut, Rebecca harus bertunangan dengan Evan jikalau dirinya kalah dalam turnamen pedang. Bisa saja. Scene berpindah memperlihatkan dua orang misterius di mana seseorang misterius ini ingin melakukan balas dendam. Setelah melihat pertandingan pedang sihir, dia telah menemukan sebuah wadah yang tepat sebagai alat untuk balas dendam. Wadah yang dimaksud tak lain dan tak bukan yakni adalah Rebecca Bradley. Wayalah. Keesokan harinya Ray menemui Rebecca untuk mengucapkan selamat atas pertunangannya. Begitu Ray memegang tangan milik Rebecca, secara tiba-tiba dirinya merasakan sesuatu, lebih tepatnya sebuah resonansi sihir. Mengingat kelasnya mengadakan Cafe Maid, di sini Ray menyerahkan formulir kepada anggota OSIS. Anehnya sesampai di sana hanya terdapat dua orang saja yang berada di ruang OSIS. Terus anggota yang lain kemana coba? Atas izin dari Rebecca, Dina Senpai pun bilang bahwa anggota OSIS lainnya keluar akibat pertunangan dari Rebecca dan juga si Evan. Lah, apa hubungannya? Sebelumnya anggota OSIS NPC merupakan tunangan dari si Evan, tapi dikarenakan saat ini Evan bertunangan dengan Rebecca, membuat beberapa anggota OSIS keluar akibat merasa depresi.
Dikala keluar dari ruang OSIS secara tiba-tiba, Dina Senpai menghampiri Rei sembari bilang bahwa terdapat hal yang gak beres pada pertunangan Evan dan juga Rebecca. Bagaimanapun pertunangan mereka itu sangatlah mendadak. Dina Senpai juga berspekulasi bahwa si Evan merencanakan sesuatu kepada Rebecca. Tidak ingin Rebecca kenapa-napa, Rei akan mencari informasi tentang pertunangan ini. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Rei pergi ke tempat Lydia untuk bertanya soal pertunangan dari Rebecca. Anehnya bahkan sekelas 7 penyihir terkuat juga kaget begitu mendengar kabar pertunangan dari Rebecca. Tidak ingin membuat murid kesayangannya kecewa, Lydia juga meminta Carla untuk menggali informasi ini lebih jauh lagi. Di sisi lain, semenjak mata sihir mulai bangkit setiap malamnya, Rebecca selalu bermimpi mengenai perang. Pada mimpi itu, Rebecca melihat Rei versi kecil yang berada di medan perang, lebih tepatnya dirinya sedang menangis akibat kepergian dari temannya yang bernama Havard. Rebecca berspekulasi bahwa Rei merupakan penyihir pedang es terkuat. Masih seputar flashback, namun kali ini bercerita tentang Maria selaku adik dari Rebecca. Akibat dirinya memiliki rambut berwarna putih, membuat Maria dijauhi karena rambut putih itu sangatlah aneh. Meski begitu, Rebecca selalu bilang bahwa Maria sangat imut dan juga kawaii. Sama aja ya. Tapi terkadang Maria berpikir kenapa dirinya tidak terlahir seperti kakaknya yang cantik, elegan, dan juga berbakat. Ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, Maria mulai mengubah dirinya menjadi wanita berandalan. Toh mau bagaimanapun Maria itu tidak secantik kakaknya. Terlepas dari itu, mengingat festival sekolah sebentar lagi akan dimulai, kelasnya Rei mulai mendekorasi kelas untuk mempersiapkan Cafe Maid. Tentu para bangsawan juga menggunakan seragam maid termasuk Amelia dan juga Elisa. Saking serunya hingga tak terasa hari pun menjadi malam. Sebelum benar-benar berpisah, di sini Rei ingin mengantarkan Rebecca kembali ke rumah. Akibat dirinya sudah bertunangan, membuat Rebecca sudah tidak lagi tinggal di asrama sekolah. Sayang, beberapa saat kemudian Evan datang bertujuan untuk menjemput tunangannya. Sekilas melihat Evan, mengingatkan Rei dengan perkataan Dina Senpai bahwa Evan merencanakan sesuatu hal kepada Rebecca. Begitu mendapatkan informasi yang cukup, ketua klub maskulin diutus oleh Lydia untuk mengajak Rei mengikuti rapat. Dari informasi yang didapatkan, pada rumah Bernstein atau rumahnya Evan sama sekali tidak ada orang yang tinggal di sana. Bahkan pelayan satpam hingga kerabat lainnya sama sekali tidak ada pada rumah itu. Jadi benar-benar rumah kosong dan cuman Evan doang yang tinggal lah. Rapat itu berakhir dengan dua kesimpulan. Yang pertama, dia atau Evan telah menyamar selama bertahun-tahun lamanya, dan tujuan Evan bertunangan yakni untuk memanfaatkan mata iblis milik Rebecca. Bagaimanapun, Evan Bernstein itu adalah kolektor mata sihir. Scene berpindah memperlihatkan dua anggota Eugenics, di mana orang bermantel merah bilang bahwa sebentar lagi Rebecca akan terbangun sebagai Santa. Dengan bangkitnya kekuatan sejati milik Rebecca, maka gerbang menuju ke Akasa akan segera terbuka. Akasa ya, bukan angkasa ya. Tidak disangka bahwa identitas dari orang bermantel merah ini adalah Evan selaku tunangan dari Rebecca. Yalah. Setiap malam Rebecca selalu menangis teringat kejadian dengan si Evan. Bagaimana enggak? Hampir setiap bertemu, Evan selalu saja menatap dan ingin mengambil mata milik Rebecca. Parahnya, jikalau berani melawan maka Evan akan berbuat sesuatu kepada Maria selaku adiknya. Nah, mendengar tangisan dari kakaknya setiap malam, mata saran dari Dina Senpai, Maria datang menemui Rei untuk berkeluh kesah. Mengetahui bahwa Maria sangat khawatir dengan kakaknya, Rei berjanji akan melindungi Rebecca dengan sekuat tenaga. Di waktu yang sama, tidak disangka bahwa Rebecca juga melihat mereka berdua. Bukannya merasa senang akibat memiliki adik yang perhatian, justru Rebecca cemburu kenapa Rei dan Maria malah berpelukan. Apakah jangan-jangan? Di sisi lain, Rei juga bermimpi tentang masa lalunya serta bertemu dengan Rebecca. Anehnya ketika terbangun, mata milik Rei juga mengeluarkan darah sama seperti mata milik Rebecca. Hingga tak terasa festival sekolah telah resmi dimulai. Tidak disangka bahwa Cafe Maid kelasnya Rei mampu menarik banyak pelanggan, terlebih lagi berkat penyamaran dari Rei seketika membuat semua orang terpesona termasuk para wanita. Mengingat festival sekolah merupakan hari terakhir Rebecca di sekolah, Dina Senpai menyarankan agar supaya Rebecca menikmati festival sekolah bersama Rei. Ingin memiliki kenangan yang indah dengan Rei, di hari terakhirnya Rebecca bertindak sangat agresif. Anjas.
Dikala hari menjadi sore, Maria bertemu dengan seorang wanita yang juga memiliki rambut putih sama seperti miliknya. Wanita berambut putih pun bilang bahwa sebentar lagi kakaknya atau Rebecca akan segera mati. Wah yalah. Melanjutkan perkataan dari wanita berambut putih, Lydia juga bilang jika dibiarkan maka Rebecca akan benar-benar mati. Lah emangnya kenapa? Nama Bradley sebenarnya adalah kutukan bagi keluarganya Rebecca. Hal itu disebabkan oleh kekuatan Crutch yang muncul setiap beberapa abad sekali. Crutch adalah kekuatan yang tercipta akibat terjadi pertarungan dan juga pertumpahan darah. Dari sini mulai terjawab kenapa Rebecca dan Ray bisa bertemu pada dunia mimpi. Akibat pertarungan dan pertumpahan darah menyebabkan Rebecca memiliki kekuatan Crutch. Jikalau saja Rebecca tidak bisa mengendalikan mata sihirnya, maka kekuatan Crutch akan merusak tubuhnya hingga berakhir pada kematian. Tidak hanya Rebecca saja, bahwa Maria juga akan terkena dampaknya. Alasan kenapa rambut Maria berwarna putih yakni akibat sisa kekuatan dari Rebecca yang terlahir sebagai Crutch. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rebecca yakni dengan sihir penyegel yang bernama Chronos Lock. Di waktu yang sama, Evan dan satu anggota Eugenics juga akan melancarkan serangan ke sekolah bertujuan untuk membangkitkan kekuatan milik Rebecca. Tanpa membuang banyak waktu lagi, begitu melihat Rebecca, Evan langsung menculiknya menggunakan sihir teleportasi. Evan juga melapisi area sekitar menggunakan sihir pelindung agar supaya tidak ada yang mengganggu. Menyadari bahwa Rebecca sedang dalam bahaya, dengan cepat Ray langsung segera mencarinya. Sayang bahwa anggota Eugenics telah mempersiapkan beberapa monster dan penyihir untuk menghambat Ray. Namun tidak disangka beberapa saat kemudian teman-temannya Ray datang bertujuan untuk ikut baku hantam karena seperti kata pepatah yakni ora gelut yo ora semai. Mereka semua menyuruh Ray untuk pergi ke tempat Rebecca sementara para kroco biar mereka yang mengatasinya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ray pun langsung pergi ke tempat di mana Rebecca berada. Di sisi lain, Evan dan para Torgo telah sampai di tempat Rebecca berada. Tunggu, ini kenapa Evannya ada dua? Ternyata Evan yang bertunangan dengan Rebecca adalah Lise selaku salah satu dari 7 penyihir terkuat. Lise juga merupakan orang yang telah menjalin kontrak dengan ayahnya Rebecca. Tujuannya apa? Ya apalagi kalau bukan untuk menyelamatkan Rebecca. Anehnya meski saling kenal, Evan yang asli justru malah menyerang Lise dan bilang bahwa dirinya ingin membangkitkan kekuatan Crutch pada tubuh milik Rebecca. Sayang bahwa Lise terlalu overpower membuat Evan terjebak ke dalam ruang dimensi yang telah diciptakan. Tak lama setelah itu, Ray selaku penyihir pedang es terkuat juga join ke dalam war. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Lise langsung menjelaskan bahwa semua hal yang ia lakukan yakni untuk memicu overheat. Bagaimanapun, untuk menjalankan sihir Chronos Lock, seseorang harus mengalami overheat terlebih dahulu. Sebenarnya sihir Chronos Lock saja tidak cukup untuk menyegel kekuatan milik Rebecca. Namun mengingat Ray dan Rebecca itu saling berresonansi satu sama lain, bisa dibilang bahwa hanya Ray saja yang bisa menyelamatkan Rebecca. Hal ini juga menjadi jawaban kenapa mata milik Ray berdarah di saat mata milik Rebecca juga berdarah, ya karena resonansi kekuatan atau saling terhubung satu sama lain. Merasa tidak dianggap akan keberadaannya, para Torgo ingin melakukan baku hantam dengan Ray selaku penyihir pedang es terkuat. Masih berpegang teguh dengan prinsipnya yakni ora gelut ora semai, tanpa berlama-lama lagi Ray langsung melepaskan sihir Chronos Lock. Sudut pandang dibagi menjadi 3 bagian. Kita akan menuju ke pertempuran antara Evan dan juga Lise terlebih dahulu. Pada ruang dimensi, Evan sangat depresi dan tidak peduli dengan hal yang dia lakukan lagi. Selama dia bisa membunuh Lise, maka itu sudah lebih dari cukup. Tanpa pikir panjang, Evan langsung mengaktifkan sistem Drug Triad dengan cara menyuntik kepalanya, seketika mengubahnya menjadi monster overpower. Secara sederhana, Drug Triad adalah sihir untuk memunculkan sisi gelap dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tapi jika pemakaiannya terlalu berlebihan akan memicu overheat yang berujung pada kematian. Sayang, meski telah mengaktifkan sistem Drug Triad, nyatanya kekuatan itu tidak mampu mengalahkan bahkan menyentuh Lise. Bagaimanapun, Lise memiliki elemen untuk merusak engram sama seperti sihir milik Ray. Kemudian Evan pun bertanya apakah Lise merupakan penyihir terkuat di antara penyihir lainnya. Mengejutkannya, Lise menjawab kalaupun ada penyihir terkuat yang bisa menguasai dunia, itu adalah Ray selaku penyihir pedang es terkuat, menandakan bahwa kekuatan Ray itu sangatlah overpower.
Sudut pandang berpindah ke teman kelas milik Rey. Berkat kekuatan Nakama Power atau The Power of Friendship, mereka semua dapat membabat habis para monster yang ada. Meski telah dibasmi, nyatanya para monster terus bermunculan membuat mereka semua hampir kehabisan tenaga. Untungnya saja, tak lama setelah itu beberapa anggota 7 penyihir terkuat juga ikut join ke dalam war. Seperti halnya si mate yang bernama Carla, kepala sekolah bernama Abby, Caroline selaku guru sableng, diakhiri dengan gurunya Rey yang bernama Lydia. Menuju ke pembahasan terakhir, yakni pertempuran antara Rey melawan para Torgo. Sama seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, para Torgo langsung baku hantam dengan si Rey. Meski telah melepaskan segel Chronos Lock, nyatanya Rey sangat kewalahan ketika baku hantam dengan para Torgo. Agar bisa mempermalukan penyihir pedang es terkuat, para Torgo juga langsung mengeluarkan kekuatan sejatinya. Lebih parah dari sebelumnya, bahwa kali ini Rey benar-benar sangat terpojok bahkan sudah sangat sekarat. Dikala para Torgo ingin mengakhiri pertandingan, Rey langsung mengaktifkan sihir yang bernama Pandora. Begitu aura es berwarna biru berubah menjadi merah, Rey langsung membekukan para Torgo menggunakan kekuatan Pandora. Berbeda dengan aura es biru di mana sangat mudah dihancurkan, aura es berwarna merah sangat sulit bahkan hampir tidak bisa dihancurkan. Itulah kenapa Lise menyebut Rey sebagai penyihir terkuat yang memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Wah yalah. Di sisi lain, dikala yang lain baku hantam, Maria dan Rebecca malah asik adu nasib membandingkan kesengsaraan satu sama lain. Maria benci Rebecca karena dirinya cantik, anggun, dan berbakat, sedangkan Rebecca benci Maria karena bisa hidup secara bebas tanpa harus berpura-pura. Begitu Maria bilang bahwa lebih baik dirinya mati saja, seketika membuat Rebecca menangis mendengar akan hal itu. Meski dirinya benci dengan adiknya, tapi Rebecca tidak ingin kehilangan Maria selaku adik tercinta. Maria melakukan perannya dengan baik karena untuk memicu atau mengeluarkan kekuatan Crutch, Rebecca harus berada pada titik terendah atau harus di roasting terlebih dahulu lah gampangnya. Meski tubuh udah loyo, capek, pegel-pegel, dan pengen rebahan, tapi demi waifu tercinta, Rey tetap pergi ke tempat di mana Rebecca berada. Agar tidak kenapa-napa, Rey juga menyuruh Maria untuk segera pergi dari sini. Sama seperti biasa sebelum melakukan ritual, Rey merayu Rebecca dengan cara mengeluarkan 1000 kata-kata gombalan. Mengira bahwa Rey akan menciumnya, ternyata cuma ditempelin ke dahi untuk mengaktifkan sihir bernama Chronos Lock. Begitu sihir diaktifkan, kekuatan Crutch milik Rebecca kini telah tersegel kembali. Cerita berakhir ketika para wanita sepakat untuk bersaing dengan sehat, dan Rey juga menceritakan tentang kisah hidupnya kepada Havard selaku teman semasa perang.